Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Pak, Ibu, jamaah dari pengajian Bumi Mengaji dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersama-sama mengkaji, membahas tentang perkara yang sangat penting ya bagi kehidupan kita, mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya, insyaallah pada beberapa waktu ke depan mudahkan kita untuk mengkaji, yaitu satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita, yang dari pertanyaan ini kita akan menjadi tahu ya, tujuan hidup kita, juga konsekuensi kenapa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salat serta salam curahkan kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, zuriat beliau, para sahabat, dan juga kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Naam, ya, kita melalui hidup ini tak terasa ya waktunya, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita lalui hidup, kita jalani hidup, dan kita telah merasakan semua apa-apa yang ada di dunia yang sudah kita lihat dengan pandangan kita, pendengaran kita, dan juga dengan akal kita, dan juga hati. Ya. Dan ternyata dunia yang tempat kita hidup ini, dimanapun antum berada, ya, sebagian antum mungkin ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Asia, atau ada di Indonesia. Ini adalah bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan sebelum kita diciptakan. Bumi dan langit ini tempat kita hidup yang sudah Allah sediakan, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita lahir ke dunia ini. Ternyata sudah ada tanahnya, sudah ada pohon-pohonannya, sudah ada langitnya, sudah ada mataharinya, sudah ada bulan, sudah ada air, sudah ada makanan-makanan dan minum-minuman yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, ketika berfirman kepada para malaikat, akan menjadikan di bumi ini khalifah, yaitu makhluk yang akan silih berganti, ya, anak cucu keturunan yang mereka silih berganti, yang akan hidup di bumi ini. Nah, ternyata hidup yang tak terasa ini ya, sebagian kita sudah 30 tahun, mungkin
Masih ada yang 20 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang sudah 40 tahun, atau bahkan mungkin sudah ada yang 50 tahun atau 60 tahun. Tidak terasa ya, seperti hari-hari kita berlalu baru kemarin. Padahal kematian atau negeri akhirat, ya, alam barzakh, dan juga negeri akhirat sudah di hadapan kita. Sebagian kita mungkin sudah mengetahui hakikat kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan dirinya, menciptakan orang tuanya, anaknya, lingkungan masyarakatnya, diberikan dia akal, diberikan penglihatan. Mungkin sebagian ada yang belum tahu tujuan hakikat kehidupan ini, sehingga dia pun tersesat, tidak tahu arah tujuan dia hidup, sehingga dia hidup sebagaimana orang lain hidup. Dia hidup ya sekedar mengikuti gaya hidup dan pola hidup kebanyakan orang sesuai dengan zaman dan masanya. Adapun orang yang sudah mengetahui tadi, di antara mereka ada yang berusaha mencapai tujuannya, dan di antara mereka ada yang belok kanan, belok kiri. Dia tahu tujuannya, tapi dia lebih nyaman untuk tinggal di dunia ini. Sehingga dia melalaikan bekal-bekal untuk sampai kepada tujuannya. Ikhwati fiddin, a'adzanillahu wa iyyakum. Sebelum ana lanjutkan, ya, mengapa kita diciptakan? Mungkin sebagian kita sudah tahu ya. Baik, ana akan tanyakan ya pada antum, selain moderator ya, karena moderatornya ini Ustaz, ana tanyakan kepada siapa di sini, ada Pak Hadi Santosa ya. Pak Hadi Santosa hadir? Pak Hadi Santosa? Oh, enggak bisa dibuka itunya ya, mic-nya ya. Pak Hadi. Sudah dibuka Ustaz, mungkin ada kendala. Tafadhol Pak Hadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hadi. Mungkin ada yang mau jawab silakan. Pertanyaannya simpel sesuai dengan judul. Apa kita, untuk apa, kenapa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Type yang mau jawab coba angkat tangannya. Silakan. Bisa? Type. Sudah ada yang mengangkat tangan? Tafadhol. Tafadhol Pak siapa? Abu Abdurrahman ya? Atau Pak Tarmizi? Tafadhol Pak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terutama barangkali Pak Hasan. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Naam ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk beribadah. Berdasarkan firman-Nya surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-56.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata kalau kita perhatikan ayat yang lainnya atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, kita tujuan diciptakan atau tujuan Allah menciptakan kita 6 untuk beribadah. Tetapi sebelum tegak ibadah itu ada satu tujuan yang mulia, yang utama, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, fadhal Pak Tarmizi mau nambahin? Atau yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Coba menjawab, Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Mungkin untuk mentauhidkan Allah semata, tidak menyembah kepada selain daripada Allah, mentaati segala perintahnya. Naam, barakallahu fikum. Baik. Bapak, Ibu-ibu ya rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita diciptakan Allah yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tegaklah ibadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat tadi ayat 56. Baik, kita lihat suratnya, surat At-Talaq ya, ayat ke-12 kalau nggak salah, yaitu ayat ke terakhir. Mungkin Ustaz moderator bisa tampilkan ya surat 12 ayatnya, ayat ke-12 atau ke-13, ayat terakhir, ayat ke-12. Silakan yang mau baca, jamaah. Surat apa tadi, Ustaz? Surat At-Talaq, surat 65, ayatnya ayat ke-12. Nah. Mana yang baca aja, Ustaz ya? Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Terjemahnya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Barakallahu fikum. Naam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang tujuan diciptakan. Tidak betul. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita tujuan diciptakan langit dan bumi beserta perintah-perintah Allah yang turun kepada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat
Wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti langit. Yatanazzalul amru bainahunna. Turun perintah Allah kepada keduanya, ya. Al-amru di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala wa huwa asy-syara'i wal ahkamu ad-diniyah allati awhaha Allah ila rusuli bitadzkiril ibad, yaitu perintah Allah. Pertama perintah amrun syar'iyyah, ya, perintah syariat, perintah-perintah yang berkaitan dengan syariat yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul. Kalau sekarang berarti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-amru kedua yaitu al-awamir al-kauniyah wal qadariyah allati yudabbiru biha al-khalq. Yaitu perintah yang berkaitan dengan amrun kauniyah, berkaitan dengan kauniyah, berkaitan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Pengaturan dan juga penciptaan, pengaturan takdir makhluk yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah atur kepada hamba-hambanya di alam semesta ini, baik bagi para malaikat yang ada di langit maupun makhluk-makhluk yang ada di bumi, ya, dari manusia, jin, atau makhluk-makhluk yang lainnya, ya, dari hewan-hewan, tanam-tanam dan yang lainnya, semuanya mereka di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Allah menyerahkan dirinya semuanya Islam, ya. Semuanya menyerahkan diri secara kauni kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik secara sukarela atau secara terpaksa, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman, wa kullu lahu qanitun, dan semuanya qanitun, mentaati perintah Allah. Maksudnya secara kauni. Secara kauni semua makhluk di bawah aturan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syar'i ada makhluk yang taat, ada makhluk yang mengingkari, mendustai, dan juga mengkufuri dari perintah syariat. Ya, seperti syariat yang Nabi SAW turunkan, maka ada makhluk yang mengingkarinya, yang mereka disebut dengan orang-orang kafir, ya, atau orang-orang tidak beriman, atau orang-orang munafik, atau ada juga orang-orang yang mentaati sebagian perintahnya, tapi bermaksiat dari sebagian perintahnya secara syariat. Tapi secara kauni atau secara qadari, amrun kauni atau amrun qadari, semua makhluk tidak ada yang bisa keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti waktunya datang kematian, atau waktunya diciptakan dia di dunia, lahir dia ke dunia, apakah dia menjadi laki-laki atau perempuan, nggak ada yang bisa melawan perintah kauni Allah. Tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan dengan kehendak dia sendiri atau dengan kemampuan dia sendiri. Saya mau jadi laki-laki saja, atau saya mau jadi wanita saja lahir ke dunia, atau saya mau jadi batu saja, saya mau jadi hewan saja, atau saya mau jadi, enggak ada. Dan mereka juga tidak bisa memilih mau jadi anak raja atau menjadi anak petani, ya, atau menjadi orang lahir menjadi orang kota atau menjadi orang desa. Mereka juga nggak bisa memilih secara kauni apakah mereka lahir di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, atau di Indonesia, ya. Secara kauni juga mereka nggak bisa memilih wajahnya apakah putih, ya, apakah kuning, atau dan seterusnya. Nah, kemudian dalam ayat ini coba kita perhatikan, ya, untuk apa sih itu semua? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini lita'lamu, kata Allah, agar kalian berilmu, ya. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala
dan juga alam semesta yang sudah ada ini, yaitu untuk mengetahui atau untuk berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk mengetahui bahwasanya Allah Rabb kita Subhanahu wa taala itu Al-Qadir, yang maha berkuasa, yang maha mampu, lahu qudratun kamilatun tamatun, dia pemilik sifat qudrah, yaitu kekuasaan, kemampuan yang sempurna, yang kuasa. Tidak ada bisa mengalahkan dia Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau dia Rabb kita ingin menetapkan satu urusan, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah perkara itu. Ya. Semua yang Allah kehendaki, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, apapun itu akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, walaupun semua manusia mencintainya, itu tidak akan terjadi. Huwa Allah al-Qadir. Berilmu tentang Rabb kita, maha mampu, maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwa alimun bi dzatis sudur. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia mengetahui apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia-rahasia, dia mengetahui apa yang nampak dan apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. Jadi dalam ayat ini jemaah, Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kita diciptakan, ya, termasuk langit dan bumi dan juga beserta isinya yang sudah ada ini, untuk ma'rifatullah. Ini rahasianya. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِذَا عَرَفُوهُ بِأَوْصَافِهِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى. Apabila manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat Allah yang maha suci, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, sifat Allah yang tidak sama dengan makhluknya, walillahil matsalul a'la, Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Kemudian dengan nama-namanya yang maha indah, lahul asma'ul husna, wa abaduhu, dan mereka pun menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mencintai Allah, wa qamu bihaqqihi, dan menegakkan hak Allah, fa hadhil ghayatul maqsudatu minal khalqi wal amr. Inilah dia, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, tujuan dari penciptaan dan tujuan turunnya urusan perintah dari Allah terhadap makhluknya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadatuhu, sehingga mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama bidzalika, maka yang akan menegakkan tujuan ini atau yang akan mengaplikasikan
tujuan dari penciptaan, yaitu mengenal Allah, kemudian beribadah hanya kepadanya, mereka adalah muwaffiquna min ibadillahi shalihin. Mereka orang-orang yang saleh. Wa arada an dzalika, dan yang akan menentang dari tujuan ini, berpaling dari tujuan ini, tidak kenal dia dengan hakikat hidupnya, az-zalimun al-mu'ridun. Mereka lah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, ya, a'adzanillahu wa iyyakum, ternyata ada satu rahasia ya, yang selama ini mungkin belum tersingkap sebagian kita. Arti dari tujuan hidup, yaitu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita sudah ketahui ya, kaum muslimin secara dururi atau secara dururi, mereka pasti tahu bahwa saya diciptakan untuk ibadah. Ya. Tapi ungkapan saya diciptakan untuk ibadah itu tidak cukup. Berapa banyak kaum muslimin tahu mereka diciptakan untuk ibadah, tapi mereka tidak merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya ibadah. Bahagianya, tenangnya, semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak merasakan manisnya itu? Karena mereka belum mengenal siapa yang mereka ibadahi dengan benar. Belum mengenal dengan hakikat sebenar-benarnya Rabb mereka Subhanahu wa ta'ala, sehingga ruh dari ibadah itu berupa ta'zim, pengagungan, tadarru, ya, perendahan diri, ya, al-khusyu, kemudian apa, al-mahabba, wa rahba, wa rahba, wal khauf, wal khasya, wal raja. Cinta dalam ibadah itu ada takut, ada harap, kemudian ada pengagungan yang seagung-agungnya, memuji dengan rasa cinta, mensucikan Allah dari segala yang tidak layak baginya, sehingga dia merasakan manisnya ibadah. Kenapa? Karena dia mengenal Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kalau kita tadaburi, banyak sekali perintah Allah pada kita untuk mengenalnya, untuk berilmu tentang dirinya Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang maha indah, mengenal sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Itu semua adalah dalam rangka untuk menegakkan hakikat ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ibadah yang sesungguhnya, yaitu ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tadaburi nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, sehingga meresap ke dalam imannya, dan itulah yang akan mengobarkan semangat ibadah, akan menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa cinta, kemudian akan merasakan kelezatan yang sejati dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut dengan takut yang sejati, khasya yang lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar khauf, itu khasya yang disertai dengan ma'rifah, yaitu mereka adalah al-ulama, para ulama. Siapa mereka? Al-alimun billah, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia,
sehingga mereka pun memberikan hak Allah Subhanahu wa taala berupa pengagungan, ta'zim tadi, berupa tasbih, tahmid, takbir, dan juga semua bentuk-bentuk ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, atau ibadah anggota badan, mereka berikan haknya hanya kepada Allah, karena mereka alim, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, inni a'lamukum wa atqakum billah. Akulah orang yang paling berilmu, yang paling takut, yang paling bertakwa daripada kalian, yaitu berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tadi sudah kami sebutkan, banyak perintah dari Allah untuk kita berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, fadhal dibaca ya, surat Muhammad ayat ke-19. Surat 47 ya, ayat ke-19. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, berilmulah kamu. Ini ya, sigohnya fil amr, perintah. Berilmulah. Jadi sebelum beribadah, berilmu. Makanya para ulama kita sangat menekankan ilmu qoblal qauli wal amal. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ada bab khusus ya, babul ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang berilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, Tuhan yang punya hak untuk dijadikan Tuhan atau sifat ketuhanan yang berhak diibadahi illallah, kecuali satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakannya, wa tariqu ilal ilmi bi annahu la ilaha illa huwa umur. Dan jalan untuk mengetahui atau agar kita berilmu tentang kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, itu ada beberapa jalan. Ahaduhuma bal a'zamuha. Yang pertama dan yang paling agung, kata beliau, tadabburu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi cara agar kita berilmu tentang la ilaha illallah, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, yaitu mentadaburi asma'ul husna, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Ad-dalatu ala kamalihi wa azamatihi wa jalalatihi. Yang semua itu akan menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah cara yang paling
utama ya, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala agar kita mengenal la ilaha illallah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wastaghfir. Kemudian baru beribadah. Istighfar adalah bagian dari ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan. Juga ibadah anggota badan. Talabul maghfirah. Istighfar itu memohon ampunan dari Allah. Dan maghfirah itu adalah satrul zammi. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya. Kemudian menghilangkan konsekuensinya, menghapus hukumannya dan mengganti dengan yang baik. Dan ini ibadah. Ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Wastaghfir li dzambika. Mohon ampunlah atas dosamu walil mu'minina wal mu'minat. Dan juga mohonkan ampun untuk orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman dari para wanita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk berilmu tentangnya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala dalam kitab beliau itu Fiqhul Asmaul Husna, beliau menjelaskan di dalam muqaddimahnya bahwasanya kita ini khuliqa li ta'lamu wa khuliqa li ta'malu. Kita diciptakan Allah li ta'lamu agar berilmu, wa khuliqa li ta'malu, dan kita diciptakan agar beramal. Berilmu yaitu dalilnya tadi surah Al-Falaq ayat 12, surah Muhammad ayat 19, dan banyak ya di dalam Al-Qur'an perintah tentang berilmu tentang Allah. Dalam surah Al-Baqarah itu beberapa ayat Allah ulangi. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wa'lamu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Berilmulah kamu bahwasanya ma'iyatullah, Allah bersama, ma'iyatul khassa kepada orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah bersama orang bertakwa adalah dengan pertolongannya, dengan hidayah yang diberikannya, dan juga rahmat dan berkahnya. Kemudian Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Berjihadlah kamu di jalan Allah dan berilmulah kamu. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah as-sami, dia maha mendengar, al-alim, dia maha berilmu. Allah juga berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu dan berilmulah. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah juga berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kamu dan berilmulah kamu. Ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Rabb kamu Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah fa'lamu annallaha azizun hakim. Jika mereka menyimpang setelah datang kepada kalian kebenaran itu, berilmulah kalian bahwasanya Allah Al-Aziz, Allah Al-Hakim. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan berilmulah kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui apa yang ada pada diri-diri kamu, maka bertakwalah kepadanya Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lain banyak di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu tentangnya. Ya. Kemudian khuliqa li ta'malu. Engkau diciptakan untuk beramal. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Inilah yang para ulama kita ya, mengatakan bahwasanya at-tauhid itu ada yang dinamakan tauhidul itsbat wal ma'rifah atau tauhidul ilm, tauhid tentang penetapan, al-iqrar, al-yakin, keyakinan dan juga pengenalan al-ma'rifah, tauhidul ilm. Kemudian yang kedua at-tauhidu al-qasd wa talab atau tauhidul ibadah. Tauhid tujuan dari ilmu itu yaitu hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, atau ya, para ulama kita mengatakan inilah yang disebut dengan tauhidu ar-rububiyah wal uluhiyah wa asma'i was sifat. Tauhidu ar-rububiyah wa asma'i was sifat adalah tauhidu al-ma'rifah. Adapun tauhidu al-uluhiyah adalah tauhid al-ibadah. Ya. Dan tidak akan tegak hakikat ibadah atau ibadah yang sesungguhnya sebelum kita mengenal siapa yang kita ibadahi dengan sesungguhnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, barulah ketika itu ketika seorang hamba ma'rifatullah dengan sebenar-benar ma'rifah, dia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dia akan mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar, sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dialah yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takut, dengan meninggalkan larangan-larangannya, dan dialah yang akan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa man yatawakkal fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ikhwati fid din, a'adzanallahu wa iyyakum, ya. Maka untuk inilah antum semua yang ada di room ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Dia Rabb kita Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatannya. Kemudian setelah itu baru akan tegak hakikat ibadah. Baru kita akan beribadah kepada Allah dengan khusyuk, beribadah kepada Allah dengan pengagungan sebesar-besar pengagungan. Jika seorang hamba tidak mengenal Allah, maka akan lahir penyakit-penyakit hati. Sebagaimana masuk penyakit itu kepada iblis, dia menyombongkan diri karena dia tidak mengenal betapa agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun meremehkan perintah Allah ketika Allah berfirman kepada mereka, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia enggan untuk bersujud atas perintah Allah, wastakbar, dia merasa kibar, merasa besar, merasa sombong, padahal tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar melebihi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang ada rasa sombong dan rasa membangga-banggakan diri. Ketika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, keagungannya, maka dia akan memberikan permintaannya kepada selain Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mereka menyembah Wat, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr, ya. Juga mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Mereka menyembah Manat, Lata, Uzza, atau mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah, berdoa kepada mereka, memberikan peribadahan kepada mereka karena mereka tidak mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam menolak bahaya, dalam memberikan manfaat, dalam
mengurusi makhluknya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kerajaan miliknya, segala aturan miliknya, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la syarika lahu, tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan mempersekutuai Allah. Begitu juga ketika seseorang tidak mengenal Allah dengan rahmatnya yang maha luas, kasih sayang yang begitu besar. Ya, innallaha kana bil mu'minina rahima. Ya, innallaha bin nasi la raufur rahim. Wallahu raufur rahim. Wallahu raufun bil ibad. Wallahu latifun khabir. Innallaha huwar rahmanur rahim, yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha luas kasih sayangnya. Ketika dia tidak mengenal keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hanya membesarkan rasa takutnya, akhirnya dia pun mudah terjebak pada pemikiran-pemikiran sesat seperti Khawarij, ya, yang dengan keras mereka mengatakan kafir siapa saja yang melakukan dosa besar. Begitu juga yang diyakini oleh Mu'tazilah. Begitu juga mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah atau apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, orang-orang sufi yang gulat, yang gulu mereka kepada orang-orang soleh, sehingga mereka memberikan hak peribadahan kepada selain Allah. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tidak ma'rifatullah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun jatuh ke dalam kesesatan. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, kata Allah. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Ikhwati fid din, azanallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, yaitu khulasan dari kajian kita, bahwasanya kita diciptakan yaitu untuk ma'rifatullah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari kami untuk kami dan untuk antum semuanya, jangan pernah kita berhenti untuk menuntut ilmu, terutama ilmu tauhid ini, ma'rifatullah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat Allah, di mana semua ayat-ayat Allah itu di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, bahkan banyak ayat itu ditutup dengan Asmaul Husna. Bahkan Allah jadikan surat yang paling agung Al-Fatihah karena Asmaul Husna. Allah jadikan ayat yang paling agung ayat Kursi karena ada Asmaul Husna dan sifat Allah. Bahkan Allah jadikan Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena di dalamnya ada sifat Rahman, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kami nasihati, semangatlah kita menuntut ilmu, ya, semangatlah kita mempelajari tauhid, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah, khususnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha mulia, agar bertambah iman kita, agar kita tahu cara menunaikan hak Rabb kita Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia mengetahui makom kedudukan Rabb-nya, maka dia akan memberikan hak Rabb-nya, hak peribadahan, hak pengagungan sebenar-benar pengagungan. Walillahi mathalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika seseorang mengetahui orang yang di hadapannya adalah seorang jenderal, pasti dia akan memuliakan, ya, orang itu. Berbeda saat dia tidak mengetahui dengan kedudukan orang itu. Misal di hadapan saya ada orang, misalkan dia punya kedudukan tinggi, saya mengenalnya, pasti berbeda sikapnya dengan orang di samping saya yang dia tidak mengenal orang itu.
pasti dia biasa-biasa saja, tidak ada penghormatan. Mungkin dia pun berani ya kalau beradu argumen dengan orang itu. Tapi saya yang mengenal orang itu, yang dia memiliki kedudukan, dia memiliki pasukan, dia memiliki kekuasaan, beda sikapnya. Walillahil matsal a'la. Allah tidak sama dengan makhluk. Ini hanya permisalan pendekatan makna. Dengan makhluk saja, kalau kita tahu kedudukan makhluk itu, kita akan hormati dia, kita akan agungkan dia, kita akan muliakan dia, karena kita tahu kedudukan orang. Bagaimana dengan Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tentu pasti lebih besar lagi pengagungan seorang hamba, lebih besar lagi rasa cintanya, rasa harapnya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh, semuanya mereka merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengenal siapa yang mereka ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala habibina nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Naam, tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan pada Ustaz atas penyampaiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu beberapa menit untuk sesi tanya jawab ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung dikirimkan pertanyaannya kepada kami secara chat jika ingin dibacakan private, atau bisa raise hand jika ingin bertanya langsung. Nah, sini udah ada yang raise hand, jadi kita persilahkan pada yang sudah raise hand, Umu Amar, untuk bisa langsung tanya kepada Ustadz. Silakan Umu Amar. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz tadi menjelaskan tentang bahwa kita meyakini iman itu ada turun dan naiknya. Kemudian kita juga tahu Ustadz bahwa amalan ibadah kita itu tidak pernah sempurna karena hati yang selalu kotor Ustadz. Lantas kita juga kan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan surga Firdaus. Tetapi melihat amalan dan kata-kata Ustadz tentang sebenar-benar rasa takut dan tawakal itu diucapkan, tetapi pada kenyataannya kan banyak sekali tidak demikian Ustadz. Jadi bagaimana mengkombinasikan rasa pesimis dengan amalan ibadah karena ilmu juga yang tidak ada Ustadz. Jadi bagaimana mau punya iman yang kuat kalau ilmunya juga nggak ada. Padahal kita kan disuruh juga semangat untuk meminta surga Firdaus. Nah, bagaimana ini dikombinasikan supaya ketemu Ustadz di tengah-tengah dan bisa jadi lebih berkah amalan atau ibadah kita Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, boleh dibaca itu di surat Al-Anfal ayat ke-2, ke-3, ke-4 itu. Tentang naik turunnya dan iman ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat itu tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman ya, agar dia tetap istiqomah di jalan Allah ya. Sehingga hilang rasa pesimisnya dan dia mengetahui kelemahan dirinya, tetapi dia juga mengetahui kemahaluasan rahmat Allah dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan tetap ya, istiqomah meminta pertolongan hanya kepada Allah agar bisa menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Baik, silakan dibaca boleh surat Al-Anfal itu ayat ke-2, 3 dan 4 tentang sifat-sifat orang beriman.
Nah, Ustaz, ana baca, Ustaz. Nah, fadal. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Terjemahannya sebentar. Nah, terjemahnya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Baik, barakallahu fiik. Di sini ya, kalau kita tadabburi, Allah memberitakan kepada kita tentang sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya, Syekh Sa'di rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa al-mu'minun di sini ada alif lam al-istighraqiyah ya. Alif lam yang mencakup semua orang beriman. Karena memang orang beriman itu ada yang al-mu'minun al-kamil, orang beriman yang sempurna imannya. Ada juga orang beriman yang tidak sempurna iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini semuanya. Mau yang sempurna imannya atau yang di bawah kesempurnaan ya. Mereka itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini amalan hati. Jadi hatinya terus dia bersihkan ya dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya untuk mensinkronkan tadi itu gimana Ustadz, bagaimana mengkompromikan antara besarnya pengagungan Allah yang harus ditunaikan, sedangkan kita ini lemah, maka banyak-banyaklah kita meminta pertolongan kepada dengan zikrullah. Ya. Wajilat qulubuhum, dengan zikir kepada Allah itu hati mereka gemetar, orang beriman. Artinya mereka dengan banyak berzikir, mereka akan takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin mereka akan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tadabbur Al-Qur'an, ya, zadatul iman, bertambah iman mereka. Zikrullah yang paling afdal dan yang paling azam adalah tilawatul Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Membaca Al-Quran itu afdalul zikir yang paling agung. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi semuanya itu di tangan Allah. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Agar kita mendapatkan surganya Allah, itu di tangan Allah, kita minta kepada Allah. Nah, kita disuruh meminta surga yang paling tinggi, Firdausul A'la, Firdausul A'la. Tapi amalan kita kurang, maka minta kepada Allah agar Allah yang maha luas, rahmatnya yang maha luas, kasih sayangnya, mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menunjukkan jalan yang mudah, yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ya. Darajatun indallah, walikullin darajatun mimma amilu, kata Allah. Setiap orang memang amalan-amalan mereka itu bertingkat-tingkat. Jangankan kita, para nabi dan para rasul pun bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua amalan hati. Mereka bertawakal kepada Allah. Kemudian mereka buktikan dengan amalan badannya. Mereka istiqomah mentaati Allah, beribadah kepadanya semampu mereka. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya mereka benar-benar kerahkan semua tenaga mereka, waktu mereka, harta mereka, jiwa mereka untuk mentaati Allah. Alladzina yuqimuna shalah, menegakkan salat.
tidak melalaikan sholat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga gemar berzakat, berinfak atau bersedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah, mereka lah orang beriman yang haqqan, yang sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan ampunan atas kesalahannya, kekurangannya, kelalaiannya. Wa rizqun karim, dan Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang mulia. Ya. Jadi teruslah berzikir, teruslah minta tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya tadi dan semoga bisa bermanfaat untuk kita secara umum semuanya. Baik. Selanjutnya kami persilakan jika ada ikhwah atau akhwat yang ingin bertanya kembali kepada Ustaz, silakan bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Kami persilakan. Dan qadarullah Ustaz, Diana belum ada pertanyaan yang masuk via chat. Jadi belum bisa Anda bacakan. Nah, la ba'sa ya Syekh. Nah, Muhammad, silakan. Iya Ustadz, ini ada lagi pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Ketika kita mengetahui bahwa futur itu selalu menyapa, dan kalau itu sudah terjadi, kita juga sudah tahu bahwa harus kembali kepada Allah, baca Quran, datang ke majelis, dan seterusnya. Tetapi keinginan itu ada, sulit sekali terlaksana, Ustadz. Ada saja halangannya. Apakah ini artinya Allah sedang marah sehingga ingin berbuat baik tapi terhalangi? Apakah jalan keluarnya untuk mengatasi hal ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakillahu khairan. Naam. Di antara bukti iman seorang hamba itu dia merasakan kegelisahan saat dia futur. Itu bukti dia beriman kepada Allah dan dia berusaha untuk keluar dari gelapnya futur itu ya, atau gelapnya hatinya akibat futur. Dan ketahuilah itu semuanya akibat dosa yang dilakukannya, baik itu dosa yang sembunyi-sembunyi atau dosa yang terang-terang dilakukan. Maka jalan apa yang harus dia lakukan, berupaya? Apakah ini tanda Allah marah kepadanya? Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan murkanya di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang Yahudi ya. Allah berfirman, duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihim maskan. Itu surah Al-Imran ayat ke 113. Kenapa mereka dimurkai Allah? Karena mereka sudah berilmu dan mereka berpaling dari ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Yuharifuna al-kalima an mawadhihi, mereka memalingkan kalimat-kalimat Allah. Kemudian juga dan banyak ya sebab-sebab kemurkaan Allah dalam Al-Qur'an itu ya, di antaranya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam. Kemudian khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah pun murka kepada dia. Jadi murka Allah ini, subhanallah, ini sudah sangat besar ya. Kalau Allah murkai, tentu hamba tadi kalau Allah murkai, dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh dan dia akan diazab dengan azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih baik hadirkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditipu oleh
syaitan sehingga kita pun merasa Allah marah, Allah murka, Allah menyesatkan saya. Dan inilah ya suuzon itu dosa yang besar yang mengakibatkan iblis celaka, yang mengakibatkan orang-orang munafik di atas kemunafikan mereka, yang menyebabkan orang-orang musyrik tetap di atas kemusyrikan mereka. Maka orang yang beriman dia tahu, dia kenal Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Walaupun dia tertatih-tatih ya langkahnya, dia bermaksiat, dia terus istighfar. Dia bermaksiat, dia terus istighfar. Dia futur, dia terus melaksanakan ketaatan. Maka dia mencari jalan-jalan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merubah hidupnya ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Ya artinya yang pertama tadi, hilangkan suuzon kepada Allah. Husnuzon harus terus kita tingkatkan. Kemudian maksiat, jujurlah. Bahwasanya maksiat itulah yang menyebabkan kita futur. Maka tinggalkan maksiat itu, bersegera. Tinggalkan fasilitas yang menyebabkan maksiat itu terus dilakukan. Atau tinggalkan teman-teman yang menyebabkan kita terus jatuh ke dalam maksiat itu. Lingkungan dan fasilitas inilah yang menyebabkan seorang hamba itu terus futur. Karena dia terus mengikuti syahwatnya. Dia tidak rela. Dia lebih mentaati syahwatnya daripada imannya. Padahal imannya bergemuruh tadi ya. Melawan kefuturan dia. Maka sekali lagi jangan berhenti dia untuk berdoa. Jangan berhenti dia melaksanakan ketaatan. Beristighfar dan berzikir tadi. Terus lawan kefuturan itu dengan segera mengangkat kakinya dari tempat tidurnya atau dari tempat duduknya. Ya, segera kalau ada tempat menuntut ilmu segera dihadiri. Ya, apalagi kalau ada majelis-majelis para ulama, ya. Kemudian majelis-majelis ilmu. Kemudian segera dia membaca Al-Quran, segera dia mentadaburi. Kemudian segera dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dengan meningkatkan husnuzon, kemudian dia berdoa dan terus berzikir dan dia bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan lingkungan atau fasilitas atau apapun yang menyebabkan kemaksiat, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya ya, dan juga memberikan semangat dia untuk beramal soleh dan meningkatkan imannya tadi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ya Ustaz Kev. Nah Ustaz, kalau Ustaz mau cukup. Oke, satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi. Baik, satu pertanyaan terakhir dari jamaah kita berikan ke yang paling atas ya. Liana fi Syekh Abbad nih Syekh. Taib. Taib. Ibu Yuniarti mungkin Bu ya, silakan Bu. Fadhal. Ya Ibu Yuniarti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau manusia itu sebetulnya kalau perbuatan kemaksiatan itu kan dilarang oleh Allah. Tetapi kok orang-orang itu senang ya Pak Ustadz berbuat kemaksiatan. Padahal kemaksiatan itu kan dilarang oleh Allah. Misalkan kita jarang menjalankan ibadah sholat atau sering minum minuman keras. Nah, sedangkan di perintah agama itu dilarang. Nah, kita kalau menemukan seperti itu, harusnya hati kita tuh bagaimana Pak Ustadz? Kalau sudah menasihatinya, tapi orang tersebut tidak menggundahnya gitu. Itu kalau kita menemukan seperti itu, bagaimana Pak Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Kenapa sih kalau orang senang bermaksiat, padahal udah tahu itu dilarang, tapi dia mengikuti syahwat? Karena memang maksiat itu kenikmat, ya, nikmat yang sementara bagi orang yang senang melakukannya. Gibah itu kan enak, ngomongin orang itu lezat yang ngomongin orang itu. Zina itu kan enak, ya, walaupun cuma sebentar. Riba kan senang dia dapat banyak uang. Kemudian apalagi minum khamar itu kan senang dia bisa celeng, ya, bisa
mabuk gitu kan. Taib. Semua orang tahu kalau rokok itu merusak. Dokter sudah mengingatkan, ahli kesehatan, tapi senang aja mereka. Kenapa mereka lakukan itu? Ya karena syahwatnya tadi dia perturutkan, kemudian dia tidak sabar dalam menghadapinya. Ya. Makanya obat dari fitnah syahwat atau maksiat itu adalah sabar. Tegakkan sabar. Sabar dalam artian gini, habsun nafsi, sabar itu kan menahan jiwanya untuk melakukan itu. Jadi dia kerangkeng itu, dia penjara syahwatnya. Kayak dia mau melakukan maksiat, dia ingat, ya Allah, ini maksiat sebentar, tapi konsekuensinya berkelanjutan. Dosanya, maksiat ini bisa menyebabkan dia perilaku maksiat itu akan menyebabkan konsekuensinya, dosanya akan ditanggung. Dia merasakan nanti kesusahannya, kesulitan, dan seterusnya. Maka akhirnya dia sabar. Nah, kalau kita melihat orang seperti itu, apa yang harus sikap kita yang harus kita lakukan? Nah, Nabi SAW pernah bersabda ya, dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, wa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kama qala Rasulullah SAW. Kalau kamu lihat kemungkaran, ya kalau kamu punya kekuasaan, punya tangan, kamu rubah dengan tangan kamu. Kalau kamu nggak mampu dengan lisan kamu, yaitu dengan dakwah, nasihat. Tapi kalau kamu sudah mampu, ya sudah. Ingkari maksiat itu dengan hati. Lalu kemudian terhadap orang yang bermaksiat itu, ya terus kalau kita mampu tadi ya, kita larang. Kemudian jangan lupa kita untuk mendoakan orang itu, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, yang menyebabkan nanti orang tersebut meninggalkan maksiatnya. Jangan pernah kita meremehkan doa, terutama doa kita kepada saudara kita. Ya. Karena doa ini adalah ibadah yang sangat agung, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, syariatkan kepada manusia, ya, menjadi salah satu ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah berfirman, "Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Allah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Dan ini bentuk penghambaan kita, bahwa kita ini nggak mampu, kita ini fakir ya. Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha mampu. Kita ini lemah, Allah lah yang maha kuat. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, semuanya butuh kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita minta perlindungan. Allah tempat kita bergantung semua urusan ya. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah lah yang maha kaya, yang maha terpuji. Jadi ada orang yang bermaksiat, doakan semua, mudah-mudahan Allah mendapatkan Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi